مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة. لبث إبراهيم بعيدا عن ابنه مدة طويلة ثم جاءه لأمر جلل فقد أمره الله ببناء الكعبة في مكة لتكون أول بيت يقام لعبادة الله تعالى. Pertemuan yang lalu telah kita bahas di mana Nabi Ismail menikah dengan wanita yang dipilih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diistilahkan dengan mengganti palang pintu. Artinya istri yang pertama tidak baik, kemudian istri yang kedua adalah istri yang soleha, dan dari istri yang soleha tersebut anak turunan Nabi Ismail dilahirkan. Jadi yang istri yang pertama yang tidak baik akhlaknya, nah istri yang pertama ini tidak memiliki keturunan. Tapi pernikahan yang berikutnya, Nabi Ismail menikah dengan wanita yang soleha, lahirlah keturunan Nabi Ismail yang puncaknya lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak turunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi diistilahkan ganti palang pintu. Kalau palang pintunya tidak baik, bisa diganti palang pintu yang baru. Palang pintu bisa juga laki-laki juga. Kalau laki-lakinya tidak baik, palang pintunya bisa diganti. Hidup tidak kayak sinetron ya. Hidup ini biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu adalah setelah wafat. Kenapa biasa-biasa saja? Ya, masalah yang begitu banyak dalam kehidupan, ketika datang kematian, yang bawa masalah ini hilang. Yang hidup yang bermasalah nantinya ahli waris. Yang meninggal sudah tidak pikir lagi apa yang terjadi di dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, yang dia pikirkan adalah kehidupannya setelah wafatnya. Makanya diistilahkan hidup adalah fata morgana. Imam Ali mengatakan karramallahu wajha wa alaihi salam, beliau mengatakan annas niyam fa idza matu intabahu. Manusia yang hidup tidur, ketika mereka meninggal baru terbangun dari tidur. Artinya kehidupan ya sekedar mimpi saja. Meninggal baru kehidupan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Gitu. Nah, setelah menikahnya Nabi Ismail, wa kanat umma abnaihi, seluruh anak-anak turunan Nabi Ismail terlahir dari wanita yang solehah tersebut. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Nabi Ismail. Labitha Ibrahimu ba'idan 'an ibnihi muddatan tawilatan thumma ja'ahu li amrin jalalin faqad amarahu Allahu bi bina'il ka'bati fi Makkah litakuna awwala baitin yuqamu li'ibadatillahi ta'ala. Setelah waktu yang cukup panjang Nabi Ibrahim berpisah dengan Nabi Ismail untuk kesekian kalinya. Nabi Ismail menikah, punya anak, Nabi Ibrahim pergi lagi. Nanti waktu yang cukup panjang Nabi Ibrahim kembali lagi. Kemana? Ke kota Makkah Al-Mukarramah. Datang perintah yang mulia. Kembalinya ada alasan, ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu
Allah perintahkan Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Kalau kita simpulkan, pertemuan pertama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di gurun yang belum dinamakan dengan Makkah, dengan ibunya Siti Hajar. Kemudian waktu berjalan, kembali lagi Nabi Ibrahim di saat perintah kurban, tadhiyah. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali lagi ke negeri Syam. Waktu berjalan cukup panjang, Nabi Ibrahim kembali lagi ke kota Makkah, bertemu dengan Nabi Ismail di saat Nabi Ismail sudah menikah. Setelah sudah menikah, memiliki istri yang baik, sudah punya keturunan, Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam. Setelah itu perintah berikutnya daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kembali ke kota Makkah untuk membangun Ka'bah. Itu urutannya. Urutannya pertama kurban, yang kedua ketika sudah menikah, yang ketiga Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail ketika perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Nah, Ka'bah ini sebenarnya sudah ada sebelum zamannya Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim hanya menyempurnakan bangunan Ka'bah. Ka'bah di waktu awal itu berupa fondasi-fondasi yang dibangun oleh malaikat. Dan itu Allah tegaskan di dalam firman-Nya, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang didirikan bagi manusia di muka bumi ini, yaitu yang ada di Makkah yang diberkahi oleh Allah dan petunjuk bagi alam semesta. Jadi malaikat membangun fondasi, kemudian Nabi Adam menyempurnakan fondasi tersebut, kemudian di masa Nabi Allah Ibrahim dibangun bangunannya. Itu struktur pembangunan Ka'bah yang disebutkan oleh ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Karena dia adalah bangunan pertama, tempat ibadah pertama, maka Allah muliakan. Solat di tempat tersebut pahalanya berbeda dengan solat di tempat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Beliau dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Nabi bersabda, "Fadlu sholati fil masjidil harami ala ghairihi mi'atu alfi sholat." Keunggulan sholat di Masjidil Haram dibanding dengan masjid yang lain itu perbandingan 1 dengan 100.000 sholat. Jadi satu kali sholat di masjid yang lain, selain 3 masjid yang suci tersebut, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, maka bandingannya satu sholat di masjid yang lain kita laksanakan di Masjidil Haram itu bandingannya 100.000 sholat. Wa sholati, ya kata Nabi, wa fi masjidi alfu sholatin, wa fi masjidi alfu sholatin. Kalau sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu perbandingannya 1000 sholat di masjid yang lain. Wa fi masjid Baitil Maqdis 500 sholat. Kalau di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, perbandingannya 500 sholat. Karena secara historis masjid pertama itu adalah Masjidil Haram, masjid yang kedua adalah Al-Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi adalah masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau sholat, di situ beliau dimakamkan, dan dari tanah tersebut beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Dan juga diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naksabandi dalam kitabnya Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub. Sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardil awal?" Wahai Rasulullah, masjid pertama yang didirikan di bumi ini masjid apa? Qala Nabi al-Masjidul Haram. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram. Thumma ay. Kemudian Abu Zar bertanya kembali, setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun? Qala Nabi al-Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa. Kemudian Abu Zar bertanya kembali kepada Nabi, qala kam kana bainahuma? Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Qala Nabi arba'una sanatan, yaitu 40 tahun. Di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan anak turunan Nabi Adam di masa Nabi Adam mereka sudah ada yang berhijrah ke Baitul Maqdis, ke Palestina, dan mereka lah yang membangun pertama kali Al-Masjidil Aqsa, tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Sulaiman bin Daud, beliaulah yang menyempurnakan pembangunan Al-Masjidil Aqsa, sehingga dinisbatkan beliau adalah orang yang membangun Al-Masjidil Aqsa, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Dan itu disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah mendirikan Ka'bah, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika itu Nabi Ibrahim mendirikan fondasi-fondasi Ka'bah, diikuti oleh putranya Nabi Allah Ismail. Lihat bagaimana mereka, para nabi, mereka mendirikan Ka'bah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Setelah itu dalam satu riwayat diceritakan setelah sudah berdiri itu Ka'bah, Nabi Ibrahim sholat di setiap sudut 1000 rakaat. 1000 rakaat. Setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam tafsir disebutkan kedua-duanya berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai pencipta kami Allah, tolong terima. Padahal ini buat baik ini. Yang lakukan amal ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sudah diuji keimanannya oleh Allah Ta'ala, mulai dari berkurban, diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, lulus ujian tersebut. Ditinggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar di gurun pasir yang tidak ada penghuni, ujian itu pun lulus. Kemudian tiba kembali lagi membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, masih tidak pede, tidak merasa amalannya pasti diterima, tidak merasa dirinya paling benar, tidak merasa dirinya paling suci, masih doa, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ya Allah, tolong terima amalan kami. Innaka anta samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Harusnya kita begitu. Jangan pernah merasa puas dengan amalan yang kita lakukan. Selalu memperbaiki diri, selalu merasa banyak kekurangan. Nah, seperti inilah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan, ana 'inda munkathir qulub li ajli. Ana 'inda munkathir qulub li ajli, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, Nabi bersabda, kemudian Nabi sampaikan Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Allah Ta'ala nyatakan, saya dekat dengan hamba yang hancur hatinya karena aku. Artinya apa? Selalu merasa hina, merasa kurang, merasa banyak salah. Nah, kata Allah Ta'ala, saya bersama hamba tersebut. Tapi kalau terbalik, yang ada adalah bangga dengan amal, at-tafakhur bil a'mal, kemudian merasa paling suci, merasa paling benar, dan meremehkan orang yang lain, maka justru ibadahnya itu makin bertambah jauh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafah, ada satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam tanhihi salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa orang yang sholatnya tidak merubah karakternya menjadi baik, tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya itu bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh. Nah, karena hatinya masih rusak. Hatinya masih rusak. Kalau hati ini rusak, mahjub, ada hijab yang menghalangi kita dengan Allah. Ada hijab yang menghalangi kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini masjid luar biasa. Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberikan pesan kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram, wa Masjid hadza, wa Masjidil Aqsa. Kalau kalian ingin melakukan perjalanan jauh, menujulah kepada 3 masjid, Masjidil Haram, dan juga masjid aku ini, yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad amarahu Allahu bi bina'il Ka'bati, diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah fi Makkah, di kota Makkah, litakuna awwala baitin yughamu li'ibadatillah, agar dijadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah yang didirikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tafaqqada Ibrahim ibnahu Ismaila fawajadahu yabri nablan lahu qariban min Zamzam faaqbala alayhi fakhaffa Ismail liistiqbalihi fata'anaqa wa batha kullu wahidin minhuma li akhar lawa'ij mahabbah wa 'idham sururih. Setelah tibanya Nabi Ibrahim di kota Makkah, ini diceritakan Nabi Ismail tidak ada di rumah. Kemudian tafaqqada Ibrahim ibnahu Ismaila. Kemudian Nabi Ibrahim mulai mencari di mana putranya Nabi Ismail. Fawajadahu yabri nabla. Kemudian Nabi Ibrahim mendapati Nabi Ismail sedang yabri nabla, sedang menajamkan busur panah. Nabla itu artinya busur panah. Lahu qariban min Zamzam, yang beliau ada di dekat sumur Zamzam. Jadi sedang menajamkan busur panah di dekat sumur Zamzam. Fa'aqbal alaihi fakhaffa Ismailu listiqbalihi, maka Nabi Ibrahim pun menghadap kepada anaknya, putranya Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail pun melihat ayahnya, lantas beliau segera menyambut kedatangan ayahnya. Fata'anaqa, keduanya saling berpelukan. Jadi sunnah kalau kita melakukan safar, perjalanan jauh, kemudian kita kembali ke rumah, sunnahnya itu peluk keluarga kita. Sunnah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi perjalanan walaupun hanya beberapa hari, apalagi yang lama,
Sampai di rumah peluk anaknya, peluk istrinya, peluk orang tuanya. Gitu. Sunnah. Sebagaimana Nabi Ibrahim datang ketemu putranya, kedua-duanya saling berpelukan. Namanya ta'anaqa. Dinamakan dengan ta'anaqa. Keduanya saling berpelukan. Jadi sunnah. Ada juga yang diajarkan oleh para ulama, cuma ini kan tidak semua orang biasa lakukan. Mencium jidat orang tuanya. Itu disebutkan di dalam satu athar, wajahnya itu diharamkan terkena api neraka karena dia mencium jidat orang tuanya. Sunnah juga yang datang bawa hadiah, perjalanan jauh, safar, walaupun hadiahnya sederhana, pulang jauh-jauh 1 bulan, balik ke rumah, kasihan anak-anak gak dapat apa-apa. Imma tidak ada uang, atau yang kedua bakhil. Antara dua itu, memang uangnya tidak ada, atau yang kedua bakhil. Dan itu Nabi Ibrahim lakukan. Kalau kita baca di dalam tafsir karya Imam Ats-Tsa'labi, namanya tafsir Ats-Tsa'labi, setelah Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, coba nih perhatikan, ini diamalkan. Kata Nabi, tahadau tahabbu, berikanlah hadiah, kalian pasti saling mencinta. Raja Namrud menyediakan makanan pokok. Semua warga ketika ingin mendapatkan makanan pokok, mereka datang kepada Raja Namrud. Memang ditimbun dia. Ini dosa penimbun, ini dosanya kayak membunuh orang. Nabi katakan al-muhtakir ma'a qatlil nufus yaumal qiyamati. Para penimbun, mereka itu dikumpulkan di hari kiamat satu rombongan dengan pembunuh orang. Ini apalagi kemarin minyak kelapa susah. Ya. Hati-hati. Meninggal belum tobat dengan perbuatan itu, di hari kiamat dia satu rombongan dengan para pembunuh. Ditanya, saya tidak pernah membunuh, kok bisa berkumpul dengan para pembunuh? Kau menimbun itu juga sama seperti membunuh orang. Itu ada riwayat al-muhtakir, namanya penimbun itu al-muhtakir. Ma'a qatlin nufus yaumal qiyamah, dikumpulkan dengan para pembunuh di hari kiamat. Nah, Raja Namrud ini dia timbun semua. Semua tuh makanan pokok yang ada dia beli semuanya, yang lain dia rampas secara paksa, dimasukkan ke gudangnya, gudang yang ada di istananya di kota Babilonia. Akhirnya kasihan masyarakat susah, untuk makan susah. Dibuat sayembara, pengumuman, kalau mau dapat makanan datang ke Raja Namrud. Nanti dibagikan oleh Raja Namrud. Semuanya datang. Ketika tiba, ada syarat kalau menerima makanan pokok ini. Kalian harus mengatakan saya Tuhan kalian. Jadi harus menyatakan saya Tuhan kalian, saya berikan itu makanan pokok. Jadi semua yang datang terpaksa. Ada yang terpaksa, mereka harus mengucapkan kalimat tersebut, engkau adalah Tuhan kami, baru diberikan itu makanan. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga datang karena keluarganya yang memerintahkan. Ketika bertemu dengan Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim, boleh saya minta itu makanan pokok keluarga saya, mereka sudah tidak makan. Raja Namrud mengatakan boleh, wahai anak muda. Waktu itu beliau sangat muda usianya. Tapi syaratnya satu, kau nyatakan saya adalah Tuhanmu.
Nabi Ibrahim menolak itu. Saya pernah ceritakan kisahnya, terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Kalau memang engkau Tuhan, bisa gak kau hidupkan orang yang sudah mati? Tuhanku mampu melakukan itu, menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Raja Namrud membawa 2 tawanan, diperintahkan dibawa 2 tawanan. Kemudian yang satu diperintahkan dibunuh, tawanan yang satunya dibebaskan. Kemudian Raja Namrud mengatakan, itu saya bisa hidupkan dan saya bisa matikan. Tuhanmu kau katakan bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Saya juga bisa. Yang satu saya bunuh, saya mematikan. Yang satu saya bebaskan, saya hidupkan. Dibantah oleh Nabi Ibrahim. Tuhanku memunculkan matahari dari timur ke barat, tenggelam di barat. Terbit ke timur, dari timur, tenggelam ke barat. Kalau benar engkau Tuhan, sekarang engkau balikkan mataharinya, terbit dari barat, tenggelam ke timur. Raja Namrud tidak bisa membalas argumentasinya Nabi Ibrahim. Akhirnya diusir tanpa membawa makanan pokok, diusir. Tapi Nabi Ibrahim ingin menghibur hati keluarganya, pulang tidak bawa tangan kosong. Tapi tidak ada uang, tidak ada makanan pokok. Akhirnya apa? Kantong yang dibawa oleh Nabi Ibrahim beliau penuhi dengan pasir. Minimal mereka lihat, oh sudah, alhamdulillah ada dapat. Padahal isinya pasir. Maka Nabi Ibrahim pun membawa itu kantong yang isinya pasir. Singkat daripada cerita, sampailah di rumah, dibukalah itu kantong oleh keluarganya. Ternyata isinya menjadi gandum. Allah rubah menjadi gandum. Nah, pelajaran yang bisa kita petik, kalau balik ke rumah perjalanan jauh, bawa hadiah untuk anak, untuk istri. Itu. Bawa milu kalau tobelo itu. Iya. Bawa milu. Kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi dakwah tidak sempat. Tapi mampir di sini aja, beli milu di sini. Yang penting tidak berbohong, ini ada hadiah milu. Kecuali ditanya dari mana, ini repot. Dari Tobelo apa dari Ternate? Ya, walhasil ngasih hadiah. Pahala besar menghibur hati orang. Ya, ada satu pintu surganya, babus surur, pintu bahagia, atau babur raihan. Ditanya, ini pintu surga ini untuk siapa? Untuk orang yang hidupnya di dunia sering menyenangkan hati saudaranya, sering menyenangkan hati anak-anak kecil. Makanya di Jakarta dulu ada salah satu habaib namanya marganya Alatos. Itu habis sholat subuh, beliau punya amalan yang luar biasa. Akhirnya meninggalnya senyum. Tidak terkenal sebagai ulama, tapi akhlaknya baik. Punya kebiasaan habis sholat subuh keliling jalan pagi. Di kantongnya penuh dengan permen, biskuit. Tiap ketemu anak-anak kecil dikasih. Tiap hari begitu amalannya. Sampai meninggal dunia, itu wajahnya senyum, bahagia. Jadi amalan-amalan yang kita anggap sepele, kita tidak tahu mungkin disitulah yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah berbuat kebaikan. Walhasil ini berpelukan, ta'anaqa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan sangat bahagia Nabi Ismail bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim, dan sebaliknya Nabi Ibrahim juga sangat bahagia. Setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa beliau datang ke Makkah ada perintah dari Allah. Wahai putraku, saya datang ke kota Makkah ini bertemu denganmu
bi anna Allah amara an yabniya baitan li ibadatihi. Allah perintahkan untuk membangun rumah Allah, Ka'bah, sebagai tempat ibadah di tempat ini. Ka'bah dan seluruhnya namanya Al-Haram. Al-Masjidil Haram itu tanahnya, tanah haram. Al-Masjidil Aqsa bukan masjid. Kadang disalahpahami. Tanahnya yang semuanya itu, kalau kita ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ada pagar yang melingkari, di dalamnya ada beberapa masjid. Seluruhnya itulah namanya Masjidil Aqsa. Bukan masjid tertentu, bukan. Tanahnya itu yang tanah Al-Haram dinamakan, tanah suci itu. Nah, itulah yang namanya Al-Masjidil Aqsa. Mulailah disampaikan wa asyar ila makanihi wa huwa ala akamatin murtafa'ah amma haulaha gharibah minhuma. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, nanti kita bangun Ka'bah, itu ada satu tumpukan tanah, ada gundukan tanah yang dia agak tinggi. Karena di bawahnya tadi saya katakan malaikat sudah membuat semacam fondasi. Sehingga tanah haram itu di masa Nabi Ibrahim dia rata, tapi di tengah-tengahnya itu ada gundukan tanah. Itulah yang nanti didirikan bangunan Ka'bah. Mulailah. Faqala Ismailu if'al ma amarak rabbuka wa ana u'inuka fi hadzal amr al-jalili. Mulailah Nabi Ismail merespon apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ismail, laksanakan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wa ana u'inuk, saya akan membantu dirimu. Nabi Ibrahim waktu itu sudah sepuh, syekhun. Ditulis dalam kitab sejarah, ketika membangun Ka'bah, wa huwa syekhun. Beliau sudah sepuh, sudah tua. Nabi Ismail masih muda. Nabi Ismail mengatakan, laksanakan wahai ayahku perintah Allah, saya akan membantu dirimu. Nah, ini seharusnya begitu. Anak sama orang tua saling bantu dalam kebaikan, bukan terbalik. Ada kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Umar biasa ronda malam. Sampai di satu rumah dia mendengar adanya dialog antara seorang ibu dengan putrinya, seorang wanita. Sang ibu mengatakan, wahai putriku, itu susu tambahkan air biar untungnya besar. Susu tambah air, bensin tambah air sedikit. Dagang timbangannya kurang dari sedikit dulu, tambah lagi sedikit. Nah, ini orang-orang yang masuk dalam firman wailun lil mutaffifin. Masuk di dalam ayat itu. Celaka orang-orang yang mengurangi takaran di dalam jual beli. Tapi untungnya anaknya ini orang baik. Kata anaknya, wahai ibuku, jangan. Nanti kalau Khalifah Umar bin Khattab mengetahui apa yang kita lakukan, kita akan kena hukuman. Kata ibunya, Khalifah tidak ada. Umar bin Khattab tidak ada. Kemudian anaknya yang baik ini mengatakan, memang benar Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ada, tapi bukankah Tuhannya ada? Tuhannya selalu melihat kita. Sayyidina Umar mendengar ini, wah luar biasa ini bibit unggul nih kalau lahir anak. Kalau istrinya model begini, anaknya insya Allah anak yang baik. Sayyidina Umar langsung kembali ke rumahnya, memanggil putranya bernama Asim. Wahai Asim, kau belum nikah, saya sudah dapati jodoh. Malam ini juga ikut. Saya mau kenalkan dengan seorang wanita yang baik. Itu yang penting tuh. Baik dulu baru cantik. Cantik, akhlaknya tidak baik, susah hidup. Agamanya baik, akhlaknya baik. Relatif, kalau wajah itu relatif. Nanti kalau sudah menikah, itu sudah tidak penting lagi. Tidak penting lagi.
dapat istrinya cantik. Kalau belanja 10 juta per bulan misalnya, atau 20. Suaminya pendapatan 2,5 juta satu bulan. Mati. Cantiknya hilang waktu itu, betul tidak? Cantiknya hilang. Makanya Sayyidina Umar tidak menjadikan standar utama itu, ini saya sudah temukan wanita cantik, tidak. Apa kata Sayyidina Umar? Ini wanita baik. Anaknya juga paham. Baik wahai ayah. Ikut malam itu juga. Akhirnya dipertemukan. Waktu masuk ke rumah, Sayyidina Umar kan tergesa-gesa. Ini ibunya pucat. Dipikir yang tadi itu ketahuan. Assalamualaikum, masuk. Mana putrimu? Mohon maaf, kata ibunya. Sayyidina Umar tujuannya bukan masalah susu. Mana putrimu? Ada. Mau minta maaf. Dipikir tadi ketahuan. Kemudian, oh ini putrimu. Ya. Kita sudah wahai Asim, bagaimana? Ternyata saling suka. Nah ini juga penting, kalau saling suka baru dinikahkan. Jangan dipaksa. Nah orang yang mau menikah juga jangan jual mahal. Ya. Mau cari yang sempurna kayak malaikat, ya nikah sama malaikat. Manusia sampai mati gak ada yang sempurna, semuanya ada kekurangan. Baik laki-laki, baik perempuan. Kalau terlalu banyak kriteria, akhirnya sampai meninggal tidak menikah. Karena standarnya malaikat, padahal dia akhlaknya bukan akhlak malaikat. Ini yang cari standar malaikat, dia juga punya akhlak tidak seperti malaikat. Jadi jangan harap dapat yang sempurna, gak ada di dunia ini. Kamusnya tidak ada. Cari yang sempurna sesuai dengan apa yang kita inginkan semuanya, gak bisa. Bisa hanya malaikat. Nah, malaikat tidak ada pernikahan. Malaikat tidak menikah. Fahim tuh ya? Dinikahkan. Coba lihat, anak laki-lakinya baik, istrinya juga baik. Punya anak lahir perempuan namanya Laila atau Ummul Asim. Namanya Laila atau Ummul Asim. Laila atau Ummul Asim nanti menikah dengan Abdul Aziz. Menikah dengan Abdul Aziz. Lahirlah anak laki-laki yang menggemparkan sejarah Islam sebagai khalifah yang sangat adil yang tercatat dalam sejarah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Itu lahir dari situ. Makanya Sayyidina Umar sudah punya firasat. Sudah punya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Nabi katakan dalam hadis. Sayyidina Umar mengatakan, min waladi rajulun biwajhihi syajjatun yamla'ul arda adla. Nanti saya punya turunan. Bicaranya nanti. Saya punya turunan akan lahir seorang laki-laki yang di wajahnya ada syajjatun, ada luka. Luka belahan itu namanya syajjatun. Al-jiraha fi ra's. Luka belahan yang ada di kepala itu namanya syajjatun. Dan anak laki-laki ini akan memenuhi dunia dengan keadilan. Yamla'ul arda adla. Waktu berjalan lahirlah Umar. Diberikan nama juga Umar. Di waktu usia masih anak-anak, mungkin latihan naik kuda. Terjatuh beliau dari atas kuda, ditendang oleh kuda wajah, kepalanya terbelah, keluar darah. Ayahnya Abdul Aziz ketika melihat putranya kepalanya ini luka, beliau bukannya sedih, beliau bahagia karena sudah mendengar riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengatakan, wahai putraku, lau annaka asyajju bani Umayyah innaka la sa'id. Wahai putraku, kalau benar engkau adalah orang yang kepalanya luka dari turunan Bani Umayyah, maka sungguh engkau adalah orang yang beruntung. Kenapa demikian? Karena sudah diprediksi oleh buyutnya Sayyidina Umar bin Khattab bahwa akan lahir turunannya
yang kepalanya ada luka, memimpin umat dan menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia. Maknanya dunia di kekuasaannya. Ternyata apa yang disampaikan terbukti. Beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriah, wafat 101 Hijriah. Memimpin hanya dalam waktu 2 tahun saja, tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Ketika dilantik sebagai khalifah, dikumpulkan istri-istrinya, dikumpulkan keluarganya, dikumpulkan para ajudan dan pembantunya. Dia katakan, sekarang saya sudah mengambil amanah yang sangat besar. Wahai istriku, amanah ini saya akan laksanakan sepenuhnya sehingga saya tidak punya waktu lagi dengan kalian. Kalau kalian memang tidak mampu dengan apa yang akan saya laksanakan nanti, bisa kalian meminta saya ceraikan kalian pada waktu malam ini juga. Karena saya sudah tidak punya waktu lagi dengan kalian ketika saya sudah mendapatkan jabatan ini. Dan itu terbukti dalam waktu 2 tahun beliau memimpin mandi janabah hanya 2 kali selama 2 tahun. Emas perhiasan milik istrinya disuruh semuanya dilepaskan, emas yang kalian miliki masukkan ke kas negara. Masukkan ke kas negara. Malam tidak pernah tidur memikirkan tanggung jawabnya. Beliau memimpin 2 tahun makmur. Orang-orang yang menerima zakat tidak ada di zamannya. Terima zakat tidak, semuanya makmur. Bahkan dikatakan serigala sama domba, yang biasanya serigala ini memaksa domba, justru di zaman beliau serigala itu menjaga domba. Domba-domba mereka lepaskan aman, tidak ada yang memakan. Bahkan dijadikan satu alamah ketika seorang peternak melihat dombanya dimakan oleh serigala yang sudah 2 tahun tidak pernah dimakan oleh serigala, maka dia mengatakan, pasti Khalifah Umar Abdul Aziz setelah meninggal dunia. Dari mana kau tahu? Ini serigala sudah memangsa domba. Artinya apa? Berarti beliau sudah meninggal. Karena selama beliau ada, itu serigala menjaga domba. Nah, ini gambaran bagaimana terlahir seorang anak dari ibunya yang baik dan ayahnya yang baik gitu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan setelah Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Allahumma nafi qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.